Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Bella Kartika. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 3 dengan judul Sejarah Lahirnya Peraturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 14 tahun 2016 dalam rangka memperkokoh eksistensi dalam tatanan hukum dan kehidupan ketatanegaraan berbangsa. Terlebih lagi setelah pemberlakuan satu atap pada tahun 2004 di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyebutan peradilan agama sebagai lembaga peradilan khusus menunjukkan pembedaan dengan ketiga lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, di mana perluasan kewenangan absolutnya menangani sengketa ekonomi syariah sebagaimana disebutkan pasal 49 huruf Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengukuhan legalitas kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah saat ini tidak dipungkiri masih diragukan, khususnya terhadap tenaga hakim sebagai pelaksananya. Kompilasi hukum acara ekonomi syariah yang selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 disahkan menjadi Peraturan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pemberlakuan perma ini diharapkan menjadi panduan hukum formil bagi aparatur pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pasal 4, terutama di dalam sengketa yang bersifat sederhana. Agama menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Tentu setelah perma ini muncul menjadikan sebuah lex spesialis di hukum acara perdata pada peradilan umum. Perma nomor 1 tahun 2019 dalam rangka mewujudkan good governance dalam salah satu kebijakan nasionalnya, sebuah sasaran arah pembangunan dalam bidang hukum dan penyelenggaraan negara, peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka terwujudnya terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah mendorong badan atau lembaga negara untuk melakukan reformasi birokrasi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah naungannya mempunyai tanggung jawab dan untuk menjadi organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu juga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai salah satu penyelenggara negara dituntut untuk terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait indeks kemudahan berusaha, terdapat dua barometer yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu kewenangan terkait penegakan kontrak dan penyelesaian kepailitan. Mahkamah Nomor 3 Tahun 2018 diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagai penyempurnaan terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik. Ketua Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SK KMA nomor 129-KMA-SK-8-2019 tentang petunjuk etik peradilan agama sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Ketidakjelasan dan kekosongan hukum positif dalam transaksi bisnis syariah menjadi hilang dan rekomendasi yang diberikan undang-undang. Sekalipun demikian, menurut Cik Basir, bahwa jenis-jenis ekonomi syariah yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain di bidang tersebut selain yang disebutkan itu. Selain itu juga hukum ekonomi syariah bertaut dengan hukum perbankan syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hukum ekonomi syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga syariah, hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah dapat teratasi sekalipun belum secara maksimal. Ke depan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan dual economic system sebagai hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sejak diamandemennya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi pergeseran makna yang terkandung dalam Pasal 33 sebelumnya ekonomi kerakyatnya terciptanya nasionalisme ekonomi
dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Sekian review makalah dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.